Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masfufah Iriani, calon guru penggerak angkatan 11. Di kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk menggunakan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada di sekolahan dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan langkah inquiry apresiatif, maka langkah yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Bagja itu sendiri terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, berisi tentang pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau yang diimpikan. A. Ambil pelajaran, berisi tentang mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolahan, serta pelajaran yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sebuah visi. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, kreatif, dan inovatif. Untuk mewujudkan visi guru penggerak saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan dengan cara memodifikasi alat peraga dengan memanfaatkan barang bekas untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif pada murid di sekolah. Adapun tahapan Bagja yang saya buat yaitu sebagai berikut. 1. Buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif bagi murid di sekolah? Tindakan atau penyelidikannya adalah 1. Mengajak rekan sejawat untuk bertukar pikiran tentang pentingnya mengembangkan kreativitas dan inovasi pada murid. 2. Mencari sumber referensi tentang kegiatan apa saja yang dapat membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi pada murid. 3. Melakukan refleksi diri. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu 1. Siapakah rekan guru di sekolah yang pernah menerapkan modifikasi alat permainan dari pemanfaatan barang bekas untuk pembelajaran kreatif dan inovatif? 2. Keterampilan apa yang sudah saya miliki yang mendukung implementasi penggunaan alat peraga dari barang bekas untuk pembelajaran kreatif dan inovatif? 3. Apa upaya yang harus saya lakukan untuk menemukan contoh alat peraga dari barang bekas untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Tindakan atau penyelidikannya di antara lain. 1. Mencari contoh nyata penerapan penggunaan alat peraga dari barang bekas untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2. Mencari literatur tentang keterampilan proses sains yang dibutuhkan dalam penggunaan alat peraga dari barang bekas. 3. Berinovasi untuk menerapkan ide-ide baru. 4. Melakukan observasi kelas. 5. Berdiskusi dengan komunitas praktisi. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Apa yang harus saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? 2.
Bagaimana perasaan saya ketika sudah berhasil mengimplementasikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? 3. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi ketika saya berhasil menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Tindakan atau penyelidikannya. 1. Semangat untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti seminar, webinar, workshop, dan lain-lain. 2. Perasaan saya sangat bahagia dan membagikan praktek baik ini kepada rekan guru. 3. Konsisten dalam memodifikasi alat peraga dari barang bekas untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 4. Mempelajari literatur untuk mencari contoh perilaku dan kebiasaan yang tercipta dari keberhasilan meningkatkan pembelajaran kreatif dan inovatif dari pemanfaatan barang bekas. Langkah yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana untuk melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Tindakan atau penyelidikannya. 1. Membuat daftar kegiatan penerapan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di kelas dengan memodifikasi alat peraga dengan barang bekas. 2. Memilih alat peraga yang sesuai topik. 3. Mempelajari dan membuat barang bekas dari kardus, botol, kain perca, atau yang lainnya. Langkah yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa yang bisa membantu saya dalam menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif? 2. Kapan pembelajaran kreatif dan inovatif diterapkan di dalam kelas? 3. Bagaimana menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif di kelas? 4. Siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar pembelajaran kreatif dan inovatif tetap berkelanjutan? 5. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Tindakan penyelidikannya. 1. Mengajak rekan guru untuk membantu saya menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif. 2. Mengatur jadwal mengajar secara baik. 3. Mempelajari langkah-langkah penerapan pembelajaran kreatif dan inovatif. 4. Melakukan simulasi mandiri penerapan pembelajaran kreatif dan inovatif. 5. Menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.